Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 29 Juni 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini, yang saya beri judul Kunci Extraordinary. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan pernyataan Yesus kepada Petrus. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-18, Yesus lagi berbicara dengan Petrus bahwa dia akan membangun jemaat. Dia mengatakan Petrus itu akan menjadi batu karang, akan menjadi landasan di mana dia akan mendirikan jemaat di atas penggembalaan Petrus. Dan kemudian di ayat 19 dia berkata dia mau menyerahkan kunci kerajaan surga buat Petrus. Jadi ada kunci yang extraordinary yang Tuhan siapkan untuk diberikan bagi Petrus. Dan kita mau lihat tentang kunci extraordinary ini. Yang pertama saudara, kunci kerajaan surga, kunci extraordinary yang Yesus mau berikan kepada Petrus, itu kunci yang tidak diminta oleh Petrus, kunci yang tidak dicari oleh Petrus, kunci yang tidak pernah dipikirkan oleh Petrus, kunci yang tidak pernah timbul dari dalam hati Petrus untuk Petrus mau mendapatkannya. Tapi dia menyediakannya untuk mau menyerahkannya kepada Petrus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin 1 ini Tuhan menunjukkan buat saudara dan saya bahwa Tuhanlah yang menyediakan kunci itu bagi Petrus. Dia Sang Yehova Jireh menyediakan kunci kerajaan surga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang mau Yesus berikan bagi Petrus tentang kunci extraordinary ini benar-benar juga extraordinary bagi Petrus, di luar dugaan, tanpa Petrus minta. Yang kedua, kunci ini mau Yesus berikan kepada Petrus. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-18 sebelum ayat 19, karena berhubungan dengan visi dan misi yang Yesus berikan kepada Petrus. Saya baca ayat yang ke-18, Yesus bilang, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu Yesus sambung di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kunci yang mau Yesus berikan kepada Petrus, kunci yang extraordinary, kunci kerajaan surga ini, itu berhubungan dengan sebuah visi misi dalam pelayanan Petrus di muka bumi. Apa yang mau Tuhan katakan di poin yang kedua ini buat saudara dan saya dalam bagian ini? Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, ketika Tuhan memberikan visi dan misi buat seseorang, buat orang pilihannya, maka Tuhan juga akan menyediakan kunci untuk dia dapat mengalami banyak mujizat dari surga. Seperti yang Tuhan berikan kepada Petrus, yang Tuhan siap berikan kepada Petrus, yaitu kunci kerajaannya, kunci kerajaan surga. Mari lihat hidup saudara dan saya. Apakah saudara dan saya memiliki visi dan misi yang Tuhan percayakan sampai hari ini? Untuk kita kerjakan di muka bumi, kita nggak usah takut. Karena untuk mengerjakan itu, Yesus juga pasti menyediakan kunci yang surga punya untuk memberikan dukungan, terobosan, dan mujizat bagi setiap visi misi dalam pelayanan kita yang dipercayakan di muka bumi ini, seperti yang diberikan kepada Petrus. Yang terakhir saudara, apa nama kunci itu? Is okay, kuncinya extraordinary, tapi kunci itu kan pasti untuk membuka dan menutup saudara. Kunci untuk membuka pintu, membuka brankas, kunci untuk membuka dan menutup
gedung, dan seterusnya. Ini kunci kerajaan surga. Jadi yang punya adalah surga. Diterbitkan oleh surga, hanya surga yang punya. Dan kuncinya adalah untuk mengikat dan melepaskan. Kalau saya mau terjemahkan ini, kalau saudara lihat dalam terjemahan asli, itu Yesus bilang sama Petrus, segala sesuatu yang kamu ikat di bumi, itu akan terikat di surga dengan kunci tadi. Dan segala sesuatu yang kamu lepaskan di bumi, itu akan terlepas di surga. Jadi kunci ini diberikan kepada Petrus untuk dikerjakan, untuk digunakan di bumi. Lalu surga akan sinergis ketika Petrus mulai menggunakan kunci ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci ini adalah untuk melepaskan dan mengikat dan melepaskan. Mengikat hal-hal yang baik kepada jemaat yang Petrus gembalakan kelak, seperti yang di ayat 18, dan melepaskan jemaat umat Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang menentang kerajaan Tuhan. Petrus bisa melakukan ini dengan kunci kerajaan surga yang akan Yesus serahkan bagi dia. Tuhan mau bilang di bagian ini bahwa itu karena Yesus mempercayai Petrus memegang kunci itu. Itu karena Petrus bisa dipercaya. Itu karena Petrus ada di dalam ladang pelayanan. Itu karena Petrus menerima visi dan misi Tuhan. Dan kunci ini tidak sembarang dilepaskan. Karena itu mari saudara dan saya belajar. Kita tidak usah khawatir ketika Allah mempercayakan kita suatu pelayanan di muka bumi ini. Ada visi, misi yang Tuhan percayakan. Percayalah, surga punya banyak kunci untuk mendukung visi dan misinya bagi setiap kita. Surga bisa melepaskan kunci itu bagi saudara dan saya lewat pribadi Yesus. Seperti yang Yesus berikan kepada Petrus. Tuhan mau saudara dan saya bersemangat di dalam ladang pelayanan. Karena apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya hari ini, itu visi dan misinya untuk menguntungkan kerajaan Tuhan. Itu berarti dia juga menyediakan kunci yang extraordinary yang mampu mendukung saudara dan saya untuk mengerjakan pelayanan itu sehingga kita mengalami mujizat yang extraordinary di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam percaya bahwa ada kunci extraordinary juga tersedia bagi kita. Amin.